Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfika Ahmudrigudin. Saya mahasiswa dari Universitas Riau Pekanbaru. Tepatnya di Padang, Bapak Ibu-ibu. Baik, di sini mengapa saya mendukung Bapak Sutrimo? Nah, di sini saya bukan tim sukses, Ibu. Wah, ini tim sukses ini mempengaruhi, bukan. Saya bukan tim sukses. Saya juga bukan diintimidasi. Kamu harus ikut Bapak Sutrimo. Tidak, Bapak Ibu. Mengapa saya memilih Bapak Sutrimo? Karena visi misinya sangat jelas dan bukti nyata sudah ada. Nah, tadi Bapak Sutrimo sudah ada menjelaskan bahwasanya gini-gini, ada orang dalam, orang apa, itu memang sangat penting. Zaman sekarang mau masuk kerjaan Bapak Ibu kerja, contohnya di pemerintahan, nggak ada dalam, nggak bakal diterima. Kalau nggak percaya, silahkan Ibu coba datang ke desa atau ke kecamatan. Ibu daftar, tidak diterima. Nah, itu memang kenyataan Ibu-ibu. Pentingnya orang dalam itu sangat penting. Nah, kebetulan Bapak Sutrimo ini dulu sangat familiar, jadinya banyak orang dalam yang sangat penting membangun desa kita. Nah, gitu Ibu-ibu. Sekarang ini pembangunan kitanya tertinggal dengan desa-desa lain, desa tetangga. Mengapa demikian? Ibu-ibu sudah bisa melihatnya, bahwasanya kalau dilihat dari potensi desa kita ini sangat kaya, Bapak Ibu. Sudah dijelaskan, air. Di desa seberang mana ada, Ibu-ibu? Malah mereka mengambil desa kita untuk memasokkan sebagai penunjang untuk kehidupan mereka, untuk mencuci, air minum dari desa Tumang. Pasir yang bagus itu terkenal di desa Tumang. Tanah timbun juga di desa Tumang. Nah, untuk itu semua itu harusnya dimanfaatkan oleh desa, Ibu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, Bapak Ibu bisa mikirkan sejenak, benar atau tidak perkataan saya. Nah, gitu. Karena di sini saya sudah lama, Ibu. Saya di sini 2016, sekitar 5 tahun saya di Tumang. Dulu saya pindahan dari kamar, Ibu. Jadi di sini saya melihat di sana tuh kan desanya maju. Kenapa? Karena masyarakatnya kompak untuk membangun. Nah, di sini ibu-ibu apa mau untuk membangun itu ya gitu-gitu aja? Mau ibu-ibu? Nah, tidak kan? Apa mau? Wah, saya susah, kalau susah. Itu salah, ibu-ibu. Semua pemimpin antara paslon 1, 2, 3, 4, 5 itu baik semua. Tetapi yang terbaik adalah Bapak Sutrimo nomor 4. Nah, iya ibu-ibu. Mengapa demikian? Program kepemudaan GOR di kampung lain sudah ada, ibu. Di kampung kita GOR tidak ada. Lapangan bola semua desa pasti ada. Poli semua desa pasti ada. GOR tidak ada. Nah, mengapa anak-anak kita itu pada mainan game, nongkrong-nongkrong di jalan? Ada lagi yang nongkrong-nongkrong di gubuk-gubuk di sawah tengah-tengah itu ngapain? Nah, Bapak ini sudah jelas. Berarti pernah jumpai, Bapak? Oh, nggak pernah, Pak. Nah, itu. Ini, Bu, anak ibu ini jiwa-jiwa generasi bangsa, Ibu. Ini kecil-kecil ibu ini. Apa mau? Nanti akan menjadi yang negatif, ikut-ikut kawannya besok dewasa. Narkoba. Nah, itu sangat bahaya. Nah, itu ibu-ibu harus diketahui. Dengan adanya GOR yang dibangun oleh Bapak Sutrimo ini merupakan program. Nah, kalau sudah program tentu ada anggaran. Anggaran dari mana? Kita sangat kaya. Contohnya dari Ampang-Ampang ya. Nah, itu setahunnya 72, 2 tahun berapa juta, 3 tahun berapa ratus juta. Cuma membangun GOR yang paling ratusan juta itu sangat mudah. Tetapi kenyataannya selama ini GOR tidak ada. Ada ibu-ibu? Ada, Pak, GOR? Tidak ada. Kegiatan pemuda ada, gebiar sholawat, turnamen paling setahun sekali. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan mengapa kita harus memilih Bapak Sutrimo. Karena kalau kita ini bukan saya mengkritik, tapi ini membangun. Nah, membangun untuk pemikiran ibu bapak sekalian. Mengapa demikian? Kenyataan yang ada pada saat ini saya rasakan nih. Apa yang ibu saya rasakan sekarang ini? Tidak ada, bukan? Tidak. Nah, itu ibu-ibu. Dengan adanya pemuda ini, semua pemuda itu direkrut. Mereka akan bermain di turnamen. Ibu akan bangga, wah, anak saya ikut main futsal. Wah, juara daerah di seberang. Ibu akan bangga. Ya bangga, enggak ibu aja, desa juga bangga, terkenal. Wah, desa Tumang, desa yang maju. Mengapa? Wah, itu anaknya pintar main futsal, ibu juara siji. Nah, seneng. Ini anak Tumang terkenal, wah nyabu, waduh bahaya.
wah anak tumang terkenal nongkrong-nongkrong balap-balapan. Contohnya, jangan dimasukkan hati ibu-ibu. Nanti saya menuduh pula, wah desa tumang desa nyabu, bukan. Contoh. Nah dengan adanya kepemudaan ini, anak ibu akan take program. Tadi Bapak Srimo juga akan, contohnya ibu-ibu ya, di desa ini sudah ada remaja masjid Bapak. Pemuda sudah ada bukan? Sudah dibentuk ada. Karang Taruna sudah ada. Yang sudah ada ini kita manfaatkan dengan apa? Kita support. Kebanyakan dari sekarang saya mau mengadakan futsal sepak bola, tetapi ketika kita meminta dari desa, jawabannya apa? Tidak ada anggaran. Loh, ini pertanyaan besar, tanda tanya besar, tidak ada anggaran. Ampang-ampang tadi kemana? Saya sebagai masyarakat tidak tahu, bukan saya menuduh, saya tidak tahu itu. Nah, Bapak Srimo kan sesuai tadi ya Bu, pemerintah kreatif, inovatif, transparan. Nah, kalau bisa itu jadi kita tahu berapa sih jumlah dana itu, nah, pemerintah tahu. Nah itu ibu-ibu. Selainnya dari program-program UMKM. Nah di sini desa kita ini sebenarnya ada UMKM. Ada UMKM jamur dan sunlight. Nah ibu-ibu pernah beli jamur? Ada yang pernah beli jamur ibu-ibu? Nggak pernah kan? Padahal di Tumang kita ini sudah ada pabrik jamur. Sudah ada pabrik jamur Bu. Dulu di Jalan Musa. Sekarang di Pasiran ibu-ibu. Nah, itu namanya jamur merang, tetapi tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak disupport oleh desa. Nah, itu ibu-ibu. Jadi kalau kita misalnya, wah, saya susah milih mimpin siapa saja, podoai ibu, ya itu salah. Ya podoai karena nggak mau berubah. Karena sebagai desa itu Bu, pemimpin itu sebagai dorongan untuk masyarakat. Masa bukannya mementingkan masyarakat, mementingkan diri sendiri. Nah, itu adalah hal yang salah. Kita sebagai masyarakat, ya saya juga masyarakat ibu. Saya bukan tim sukses terima, bukan. Saya masyarakat sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tetapi apa yang tidak dapat? Begini-begini saja, hidup susah. Apalagi zaman sekarang di Tumang ini yang sarjana ibu-ibu itu masih sedikit. Nah paling ibu bapak, Allah buat apa sarjana? Nanti nganggur gitu ya Pak. Gitu ibu. Allah jauh-jauh sekolah ngabisin duit, Allah nganggur juga, manen juga, gitu kan? Lah itu adalah pemikiran salah. Dengan kita sarjana, anak kita kirim ke Pekanbaru, dia akan membuka wawasan. Dia tidak di situ aja. Kawannya main game ya pasti main game di situ. Coba kita pindahkan ke Pekanbaru atau ke Jakarta, wawasannya itu akan luas. Nah ini contohnya yang program-program UKM tadi Bu. UKM jamur, UKM sunlight itu merupakan anak sarjana semua. Mengapa demikian? Coba ibu tanya anak SMP, SMA, apa yang dibuat? Manen, ngutip brondolan, nah, main game. Lah ini anak seharusnya menjadi bangga orang tua, malah menyusahkan orang tua. Nah ini ibu-ibu. Nah inilah contoh-contoh anak pemuda ibu-ibu ini. Nih ibu-ibu, besok ini insya Allah nih saya doakan jadi sarjana-sarjana semua kamu kita. Amin amin. Mengapa demikian? Sebenarnya Bu, kita kalau kuliah itu nggak mengeluarkan biaya. Apalagi kalau kita ini termasuk di Tumang ini masih termasuk golongan orang miskin, itu bisa mendapat beasiswa. Caranya bagaimana? Tanya sama Pak sekolah. Itu biasanya ada bidik misi. Dan alhamdulillah Bu, semalam saya mendapatkan beasiswa Pemprov Riau. Jadi selama kuliah saya ini gratis. Nggak ada mengeluarkan biaya, malah dikasih duit. Itu selama 6 bulan 6 juta. Nah itu ibu. Jadi saya selama kuliah itu gratis. Alhamdulillah lah rezeki saya Bu. Nah untuk itu saya dorong lagi lah kepada ibu bapak, mengapa saya merekomendasikan, ini saya tidak memaksa loh ibu bapak, saya merekomendasikan Bapak Srimo menjadi penghulu Tumang karena beliau sudah terbukti. Sebelum dia menjabat saja sudah banyak yang sudah di fakta-faktanya sudah ada, apalagi beliau sudah terpilih. Seharusnya bapak ini mendukung pemerintah yang mana itu membangun desa, bukan malah menghancurkan desa. Nah, dengan bangunan gor, masa ibu nggak senang dibangun gor? Nggak senang, anak-anaknya senang main balapan, tabrak mati, waduh, akhirnya susah orang tua, nangis sedih. Waduh, ini Bu, itu yang harus kita perhatikan. Kayak pembangunan KM, Bapaknya sudah jelas, akan membuat kreatif, inovatif, transparan. Jadi anggaran desa itu sudah jelas, nanti misalnya bangunan jalan sekian, sudah jelas. Nah, untuk itu saya di sini Bu selaku perwakilan dari masyarakat lah Bu,
saya merekomendasikan Pak Sutrimo menjadi pembulu tumang karena beliau memang jejak-jejaknya sudah nyata, ibu-ibu. Sebelum dipilih saja sudah nyata, apalagi bisa dipilih. Ini merupakan potensi yang besar untuk merubah pola pikiran kita. Jangan hanya karena iming-iming. Nah, saya tidak tahu lah, iming-iming warna merah, warna biru. Nah, kita lebih mikir itu hanya sementara. Ini ibu-ibu pembulu tumang ini 6 tahun loh, Pak. Apa rela desa kita menjadi desa yang susah? Mau ibu-ibu? Apa mau anak-anak ibu main nongkrong-nongkrong, main game, main skater sekarang yuk, balap-balapan, gelap anak yang ngono? Enggak, kayak untuk itu pilihlah nomor 4. Nah, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.